strategi bisnis internasional ini adalah rencana yang telah dirancang oleh perusahaan untuk mencapai bisnis di pasar global. Strategi ini melibatkan pemilihan target pasar, analisis persaingan, metode masuk pasar, serta pengelolaan jaringan pasokan dan rantai nilai. Tujuan dari penentuan strategi bisnis internasional ini adalah untuk memperluas jangkauan bisnis dan mengoptimalkan peluang di luar pasar domestik. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar, mengurangi risiko, dan memperoleh keuntungan dari skala ekonomi dan efisiensi operasionalnya. Selanjutnya, jenis-jenis strategi bisnis internasional. Yang pertama ada strategi global, artinya fokus pada standarisasi produk dan proses di seluruh dunia dengan pendekatan one size fits all. Yang kedua ada strategi multidomestik, adaptasi produk dan proses sesuai kebutuhan pasar lokal dengan pendekatan local responsiveness. Dan yang ketiga ada strategi transnasional, artinya kombinasi standarisasi dan adaptasi menggunakan pendekatan think global act local. Yang keempat ada strategi internasional, di mana perluasan pasar melalui ekspor atau investasi langsung dengan fokus dan penetrasi pasar luar negeri. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi bisnis internasional. Yang pertama, adanya kondisi ekonomi. Di antaranya, inflasi dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Yang kedua, tingkat pendapatan menentukan permintaan produk. Suku bunga dan pajak mempengaruhi biaya dan laba perusahaan. Selanjutnya, faktor yang kedua ada regulasi dan hukum, di mana peraturan pemerintah ini mengatur operasi bisnis. Hukum juga mempengaruhi kontrak dan kewajiban perusahaan. Faktor yang ketiga ada teknologi dan digitalisasi. Artinya perkembangan teknologi menciptakan produk dan layanan yang semakin baru. Dan digitalisasi ini dapat mengubah cara bisnis beroperasi dan berkomunikasi. Faktor yang keempat ada budaya dan preferensi konsumen. Budaya mempengaruhi nilai dan kebiasaan konsumen, sedangkan preferensi konsumen menentukan pilihan produk dan layanan. Nah, di sini ada tantangan persaingan dan adaptasi dalam bisnis internasional. Yang pertama ada persaingan yang kuat, artinya perusahaan lokal lebih memahami pasar dan memiliki jaringan bisnis yang lebih kuat. Kedua ada keunggulan kompetitif lokal. Perusahaan lokal menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen lokal. Sedangkan yang ketiga ada adaptasi yang sulit. Di sini perusahaan asing harus menyesuaikan produk dan memahami budaya lokal untuk bisa bersaing dengan perusahaan lokal. Selanjutnya, tantangan logistik dan distribusi dalam bisnis internasional. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada jarak dan waktu. Jarak jauh menyebabkan keterlambatan pengiriman dan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang kedua ada biaya logistik. Biaya yang tinggi dan ketidakefisienan mengurangi keuntungan perusahaan. Yang ketiga ada risiko kerusakan dan kehilangan. Produk dapat rusak atau hilang selama pengiriman. Hal ini juga dapat mempengaruhi kualitas dan finansial. Dan yang keempat ada kepatuhan regulasi. Artinya perbedaan regulasi logistik di tiap negara itu dapat mempengaruhi biaya dan waktu pengiriman. Nah, selanjutnya ada strategi bisnis internasional untuk sukses di pasar global. Yang pertama ada riset pasar. Riset pasar ini di mana kita harus memahami kebutuhan konsumen lokal dan mengidentifikasi peluang serta ancaman di pasar global. Yang kedua yaitu memilih modus masuk, artinya kita harus menentukan cara masuk pasar seperti ekspor, investasi langsung, atau kerjasama berdasarkan biaya dan risiko. Yang ketiga ada strategi pemasaran, artinya kita harus mengembangkan pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal dengan menggunakan media sosial yang efektif.
Dan yang keempat ada membangun jaringan. Artinya kita harus membangun kemitraan yang strategis dengan supplier, distributor, dan mitra bisnis lokal. Dan selanjutnya ada manajemen risiko, mengidentifikasi dan mengelola risiko politik, ekonomi, dan keamanan dalam bisnis internasional. Materi selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia dalam konteks internasional. Di sini manajemen sumber daya manusia itu atau MSDM internasional yaitu mengelola karyawan di berbagai negara dengan memperhatikan perbedaan budaya, hukumnya, dan regulasinya. Fokusnya adalah untuk mengelola tenaga kerja yang ekspatriat, mengembangkan kebijakan sesuai dengan budaya lokal, dan mengelola risiko terkait karyawan internasional. Peran utama manajemen SDM internasional ini adalah untuk memastikan organisasi multinasional dapat mengelola tenaga kerja secara efektif di berbagai negara dengan memperhatikan perbedaan budayanya, hukumnya, dan praktik kerja lokalnya. Nah, di sini ada rekrutmen dan seleksi internasional. Di sini tujuan dari rekrutmen yaitu untuk menemukan tenaga kerja yang berkualitas, membangun keberagaman budaya, dan mendukung strategi ekspansi perusahaan di luar negeri. Adapun faktor pentingnya yaitu karyawan lokal, ekspatriat, dan tenaga kerja dari negara ketiga. Selanjutnya kepatuhan hukum ketenagakerjaan lokal dan memahami perbedaan budaya dan bahasa. Adapun pendekatan rekrutmen diantaranya global, artinya standar seragam di seluruh dunia. Yang kedua ada lokal, artinya disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan setempat, dan hybrid artinya menggabungkan global dan lokal. Berikut ada pelatihan dan pengembangan multikultural. Di sini ada tujuan dari pelatihan yaitu untuk meningkatkan kesadaran budaya, kemampuan adaptasi, komunikasi lintas budaya, dan efektivitas kerja tim yang multikultural. Yang kedua ada komponen utama. Yang pertama yaitu pemahaman budaya dasar dan etika bisnis. Yang kedua pelatihan bahasa dan simulasi lintas budaya, manajemen konflik, dan pelatihan kepemimpinan global. Yang berikutnya ada tantangan dalam pelatihan dan pengembangan multikultural. Tantangan yang pertama yaitu perbedaan gaya belajar dan keterbatasan waktu, stereotip atau resistensi terhadap perubahan, dan kesulitan evaluasi keberhasilan pelatihan. Nah, ada manajemen kinerja global. Tujuannya yaitu untuk menyelaraskan kinerja dengan tujuan global, mendorong produktivitas lintas negara, memberikan umpan balik lintas budaya. Adapun elemen utamanya yaitu perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, umpan balik dan pengembangan karyawan, kompensasi dan penghargaan yang adil. Adapun tantangannya yaitu perbedaan budaya dan hukum, kesulitan standarisasi dan komunikasi lintas bahasa, dan kekurangan data yang akurat. Di sini ada pun kompensasi dan manfaat internasional. Ada pun tujuannya yaitu menarik dan mempertahankan talenta global dengan sistem gaji yang adil dan kompetitif sesuai dengan kondisi lokal. Yang kedua ada komponen non-finansial, artinya pengembangan karir dan pelatihan internasional, pengakuan dan apresiasi, keseimbangan kerja dan kehidupan. Adapun tantangannya diantaranya perbedaan biaya hidup dan fluktuasi nilai tukar, perbedaan sistem pajak dan hukum ketenagakerjaan, dan kesulitan standarisasi dan pengelolaan ekspatriat. Nah, selanjutnya ada kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Di sini ada aspek kepatuhan. Pertama ada hukum ketenagakerjaan dan pajak, yang kedua hukum imigrasi dan tenaga kerja asing, yang ketiga perlindungan data dan hak asasi manusia. Yang kedua ada tantangan, di antaranya perbedaan regulasi antar negara, perubahan regulasi yang cepat, biaya administrasi, dan kesulitan menjaga konsistensi. Adapun strateginya yaitu
pembaharuan kebijakan secara berskala, pelatihan kepatuhan hukum, penggunaan teknologi dan tim kepatuhan global. Demikian pemaparan materi saat ini. Jika ada kesalahan kata dan ketidakjelasan bahasa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.